Setelah Xiaoyan memasukkan tubuh spiritual Han Feng ke botol giok, Fan Zunze berkata bahwa dia sudah menambahkan segel ke jiwa Han Feng, jaga dia baik-baik jangan sampai dia mati dengan mudah. Fan Zunze juga berkata mungkin aula jiwa bukan hanya mengincar Yao Lao, ini juga mungkin karena mantra api yang kami berdua dapatkan di reruntuhan kuno waktu itu. Reruntuhan kuno, Xiaoyan tercengang mendengar ini. Dari pengakuan Han Feng, bahwa Yao Lao dipenjara di wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang dari Hall of Souls di sana. Ada 2 ahli kuat yang berjaga di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiaoyan. Kita hanya punya 1 kesempatan. Jika kita gagal, mereka pasti akan memindahkan Yao Lao, jadi kita tidak boleh gegabah. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki. Sekarang, aku akan kembali ke paviliun bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mengapa tidak ikut saja denganku ke paviliun bintang jatuh agar aman? Mata Feng Zunze menatap Xiaoyan saat dia bertanya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, tidak terima kasih, saya ingin menjelajahi Central Plan untuk mengasah kemampuanku dan terus berkembang dan saya juga ingin pergi ke Pil Gathering di Pil Tower. Saya ingin berpartisipasi di sana. Mendengar pilihan Xiaoyan, Feng Zunze tidak dapat memaksa dan memberi batu giok hijau. Jika kamu menemui masalah, hancurkan giok ini, aku akan datang. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Feng Zunze tatapannya tertuju pada wilayah barat Central Plains saat dia bergumam, Yao Lao, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin kencang bertiup menyapu ke langit dan menghilang meninggalkan Xiaoyan Lin Yan di pegunungan. Xiaoyan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan bertanya kepada Xiaoyan. Di mana letak menara pil? Xiaoyan bertanya dengan rasa malu. Dia tahu bahwa Pil Tower terletak di tengah-tengah Central Plains, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Lin Yan terkejut mendengar Xiaoyan menanyakan tentang menara pil. Kemudian dia menjelaskan lokasi di mana menara pil berada disebut kota pil. Tempat itu memiliki banyak alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari kota pil adalah wilayah faksi menara pil. Itu juga disebut daerah pil. Kalau begitu, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan segera ke kota pil, jawab Xiaoyan. Iya, Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower, kan? Hihi, kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing ya, wajah Xiaoyan mengungkapkan senyuman saat mendengar nama yang akrab ini. Dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak, jawab Lin Yan tertawa. Jika masih ada waktu, kita bisa pergi ke sana, jawab Xiaoyan tersenyum. Beralih ke suatu tempat puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Terlihat sesosok wanita duduk bersila dalam pelatihannya. Sosok wanita itu adalah Sun Er. Energi alam di sekitarnya bertahan dan memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Tiba-tiba matanya yang tertutup mulai terbuka dengan gumpalan energi kemasan melingkarinya. Dia berkata, Ling Tua, tunjukkan dirimu. Segera muncul tua membungkuk dan memberi hormat padanya sambil berkata, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan, jawab Sun Er. Ling Ying juga tertawa mendengar ini. Dia menggoda dengan berkata, saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan. Menurut berita terakhir yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara Central Plains. Apakah kamu yakin? Tanya Sun Er. Dari apa informasi yang kudapatkan, ada kemungkinan besar itu dia, Ling Ying tersenyum saat menjawab. Segera Sun Er turun dari puncak gunung melangkah tanpa ragu. Berikan perintah bahwa aku akan pergi meninggalkan Gu Realem. Berpindah ke Xiaoyan dan Lin Yan yang melakukan perjalanan, Lin Yan yang memimpin di depan menjelaskan sekarang kita berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri,
kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk sampai. Untungnya di dekat sini ada kota bernama Sky Maple City. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah Central Plains di sana. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Namun, Anda harus menyembunyikan penampilan Anda setelah semua konflik yang Anda lakukan. Segera Xiao Yan mengeluarkan topeng di cincin penyimpanan dan memakainya. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Setelah itu mereka berdua pergi ke lubang cacing dan tidak ingin menunda waktu lagi. Setelah giliran mereka memasuki lubang cacing, segera Lin Yan mengeluarkan perahu luar angkasa miliknya yang sangat usam tak semewah kapal sebelumnya yang Xiao Yan dan kawan-kawan gunakan sebelum memasuki wilayah Central Plain. Untuk mendapatkan kapal ini saya harus membunuh 2 Magical Beast peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas, tegas Lin Yan membela diri sambil menatap Xiao Yan. Kita membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara tentang Xiao Yan setelah kapal luar angkasa itu berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Gulungan merah itu adalah teknik penciptaan api yang Xiao Yan dapatkan dari Demon Flame Valley saat itu. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya mempelajari metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Setelah mempelajarinya, Xiao Yan mempraktikkannya. Segera, 3 jenis api binatang dikeluarkan. Pertama, menggabungkan 3 jenis api binatang dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Langkah kedua, perbaikan. Hari demi hari berlalu di lubang cacing. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya. Tiba-tiba matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dan berkata, saya akhirnya menyelesaikan menyempurnakannya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api seukuran ibu jari muncul di tangannya. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Dia berkata, sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Saya akan melakukan langkah terakhir. Lin Yan mengangguk, kamu tenang. Serahkan saja padaku. Segera Xiao Yan mulai penggabungan 3 jenis api di tangannya. Setelah beberapa hari melakukan penggabungan, Xiao Yan mulai membuka matanya. Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya. Dia tertawa getir, kamu akhirnya bangun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Penggabungan 3 jenis api telah berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan muncul. Di masa mendatang dia juga bisa menggunakan api ini untuk memperkuat teratai api miliknya. Segera, Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia berkata, daerah Pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba.